sahabat yang kendaraannya Daihatsu atau Toyota yang tanda kutip sebenarnya Daihatsu. Misalnya Avanza, ya kan? Kemudian misalnya Raise, itu kan Daihatsu sebenarnya gitu kan, karena orang lebih percaya dengan emblem Toyota, jadi belinya Raise gitu kan. Terus Avanza, Ras kan sebetulnya tidak lain tidak bukan kan Terios gitu ya. Ya, jadi kalau pada kendaraan Anda ada fitur tersebut, tunggu dari merek resmi memberikan himbauan untuk recall. Tapi Pak Bebin, ini juga kelihatannya masih ada yang heboh nih di beberapa hari ke belakang dengan salah satu brand mobil ini yang lagi cukup happening, Daihatsu. Ada apa sih sebenarnya dengan Daihatsu, Pak Bebin? Ya, saya juga kaget ketika mendapat berita tersebut gitu ya, karena terus terang spontan saya teringat kembali hebohnya Dieselgate yang dihadapi oleh Volkswagen di Amerika, ya kan? Itu kita tidak usah berpanjang lebar, tetapi ketika dikatakan bahwa ada yang ditutupi terhadap masyarakat dunia, ini bukan hanya konsumen di Jepang saja gitu, tetapi masyarakat dunia. Artinya produk-produk yang diekspor pun atau yang di-assembling di luar pun terkena dampaknya, gitu ya. Nah, memang secara official detailnya belum saya dapatkan. Itu sebabnya mudah-mudahan pihak Daihatsu Indonesia bisa segera mengklarifikasi apa saja gitu ya. Tetapi apa yang saya coba simpulkan dari yang saya baca, ini masalah berkaitan dengan masalah safety, terutama benturan dari samping. Benturan dari samping, produk-produk Daihatsu di Jepang itu memang kan ada side impact airbag-nya. Saya tidak tahu detail produk mana saja di Indonesia yang ada side impact airbag-nya. Ada sedikit bocoran mengatakan kelihatannya software. Jadi software yang akan menggerakkan sistem jika terjadi tabrakan samping sehingga airbag akan keluar. Airbag samping. Ya kan? Tapi ada yang mengatakan hardware-nya juga ada masalah. Nah, ini makanya perlu diklarifikasi, ya kan? Beberapa media yang bertanya kepada saya, Pak, ini sebetulnya bagaimana gitu? Karena sudah gaduh. Ya tentunya konsumen juga bertanya-tanya gitu ya. Ini apa yang terjadi dengan kendaraan saya? Prinsipnya begini, saya cari karena belum ada klarifikasi resmi kan dari merek kan. Kendaraan mana yang Anda mendapatkan fitur side impact airbag? Itu biasanya adanya di pintu, adanya di pilar ABC. Tahu pilar A adalah pilar yang membatasi pintu dengan kaca depan, itu kita sebut pilar A. Pilar B adalah tiang yang membatasi antara pintu depan dengan pintu belakang, C, D, dan seterusnya. Itu ke arah belakang. Nah,
Jika ada benturan dari samping itu serta-merta dalam satuan milidetik airbag akan dikeluarkan, gitu kan, supaya untuk mengurangi cedera penumpang terhadap misalnya benturan ke kaca, benturan ke tiang, atau pintu yang melesek, ya kan? Saya sengaja pakai istilah yang mudah dimengerti, melesek. Kalau yang susah-susah nanti malah bingung, pendengar sonora akan bingung gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini software dan hardware, anggap ini. Jadi begini, sahabat yang kendaraannya Daihatsu atau Toyota yang tanda kutip sebenarnya Daihatsu. Misalnya Avanza, ya kan? Kemudian misalnya Raise, itu kan Daihatsu sebenarnya gitu kan, karena orang lebih percaya dengan emblem Toyota, jadi belinya Raise gitu kan. Terus Avanza, Ras kan sebetulnya tidak lain tidak bukan kan Terios gitu ya. Ya, jadi kalau pada kendaraan Anda ada fitur tersebut, tunggu dari merek resmi memberikan himbauan untuk recall, ya kan? Karena kita kan nggak tahu di produk nomor berapa yang ada masalah, gitu kan? Kemudian yang perlu ditangani software atau hardware atau dua-duanya, ya kan? Yang sebetulnya perlu disesalkan adalah hal seperti ini sebetulnya disembunyikan. Nah, kebetulan namanya dunia informasi sudah canggih dan berita akan dalam satuan detik menyebar ke seluruh dunia jam berapapun, ya kan? Ternyata bocor informasi ini, dan saya melihat bahwa event Daihatsu di Jepang resmi membuat press conference gitu kan. Hanya di kita nih kayaknya sedang mempersiapkan data, sedang juga harus mempersiapkan langkah-langkah untuk mengatasi dan memperbaikinya gitu.